Selamat malam dan selamat datang di dalam Oase, sebuah momen untuk setiap dari kita mendapatkan rest dan refresh. Bapak Ibu, Oase hari ini memasuki episode yang ke-259. Hidup terkadang terlalu bising. Hidup kita terlalu tergesa-gesa, terlalu penuh dengan hal yang menuntut, sangat menyesakkan. Kita memerlukan sebuah momen untuk berdiam, berhenti sejenak, untuk mendengar dengan lebih jernih, ruang untuk bernafas, mengendapkan segala yang lewat, dan mendengar bisikan Tuhan yang mendamaikan. Mari Bapak Ibu, malam ini, biarlah di dalam waktu berdiam, kita menemukan kembali siapa Tuhan dan siapa kita. Mari Bapak Ibu, kita mengambil waktu berdiam sejenak di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih. Malam ini sekali lagi Engkau memanggil dan mengumpulkan kami. Kami menyerahkan dan berserah sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Biar Tuhan yang berbicara. Di waktu yang sederhana ini, Tuhan berbicaralah kepada kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Syukur pada Tuhan karena malam hari ini kita masih boleh berkumpul bersama-sama dan merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan membahas satu tema yang saya kira sangat relevan dengan hidup kita hari ini. Tema yang kita akan bahas adalah Sela, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan hidup kita hari ini di tengah dunia ini, saya kira ada dua hal yang menandai kehidupan kita. Yang pertama, kita hidup di tengah dunia yang bergerak terus-menerus, tidak pernah berhenti, begitu sibuk, begitu cepat, dan kita dipaksa untuk terus mengikuti pacunya dunia ini. Kita tidak boleh berhenti 24/7, kita harus menjalani semua rutinitas yang ada, sehingga di tengah segala keadaan itu ada cukup banyak orang yang merasa kehilangan makna, ada banyak orang kebingungan mengenai apa yang dia sedang jalankan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita hidup di tengah dunia yang penuh dengan keberisikan, penuh dengan distraksi.
Dan distraksi itu bisa berasal dari mana saja, atau yang kita sebut hari ini mungkin dengan noise. Ada begitu banyak suara, ada begitu banyak gambaran, eh, image, imajinasi yang berusaha untuk mengkooptasi pikiran kita untuk menunjukkan seperti apa hidup yang diinginkan. Ada begitu banyak suara yang mengajarkan kita tentang bagaimana harus hidup, bagaimana menjalani hidup, bagaimana hidup yang baik dan seharusnya dan sebagainya. Sehingga di tengah keadaan itu ada banyak orang yang merasa cukup overwhelmed, ada banyak orang menjadi stres, tertekan karena selalu merasa tidak tahu mau bergerak kemana, terlalu banyak arahan. Ada banyak orang yang merasa bingung harus bergerak kemana karena dia bingung harus mengikuti arahan yang mana. Dan di tengah segala keadaan itu, dunia berkata, sudah, tidak usah dengerin apa-apa lagi, dengarkan dirimu sendiri. Dan di tengah keadaan itu pun, banyak orang akhirnya kebingungan mendengarkan dirinya sendiri. Saudara, ini keadaan dunia di mana engkau dan saya sedang hidup. Dan di tengah keadaan itu, saya percaya ada satu hal yang setidaknya Alkitab ajarkan dan sangat relevan, sangat baik, sangat berguna bagi kita yang hidup di tengah dunia yang cepat, tidak pernah berhenti, penuh keberisikan, penuh distraksi ini. Dan disiplin atau cara yang diajarkan Alkitab itu adalah apa yang disebut dengan sela. Seperti apa yang tadi kita katakan di dalam judul kita. Sela adalah sebuah kata yang sebenarnya sangat signifikan di dalam perjanjian lama, rekan-rekan. Kalau rekan-rekan boleh meneliti atau mencari, rekan-rekan akan menemukan bahwa di dalam perjanjian lama saja, sela itu muncul setidaknya 74 kali. 71 kalinya itu muncul dalam Mazmur atau setidaknya muncul dalam 39 Mazmur yang ada kata sela itu. Dan kata sela itu dipergunakan oleh hampir semua penulis kitab Mazmur. Mulai dari Daud, Asaf, Korah, Heman, Etan, dan sebagainya. Lalu ada tiga lagi kata sela itu muncul di kitab Habakuk, yaitu Habakuk 3. Mungkin bagi saudara berkata, oke, 74 kali apa signifikannya? Tidak terlalu banyak juga. Tapi rekan-rekan perhatikan dengan kata amin yang di dalam Alkitab perjanjian lama itu muncul 28 kali. Kata haleluya yang muncul 23 kali. Saya kira kata sela yang muncul 74 kali ini perlu mendapatkan perhatian. Sebenarnya sela itu apa sih? Bagi saudara, sela itu ada banyak ahli yang berkata itu adalah sebuah istilah musik yang menandakan sebuah interlude, sebuah tanda musik yang biasanya diikuti dengan masa diam sejenak yang mengizinkan penyanyi itu untuk berefleksi sebelum masuk ke bait yang baru. Biasanya masa sela itu diiringi dengan instrumen atau biasanya hanya complete silent sebelum mereka memulai sebuah bait yang baru. Sehingga banyak orang berkata sela itu adalah sebuah tanda musik untuk berhenti. Tetapi saya percaya sela lebih daripada sekedar sebuah tanda musik. Kalau kita perhatikan secara teologis dan secara literal, sela itu sebenarnya berarti mengangkat tinggi, to lift up God's word, meninggikan firman Tuhan, menempatkannya pada posisi yang tinggi, menempatkannya pada posisi yang berharga, memberikannya nilai yang tinggi. Sehingga sela itu secara literal dan teologis bisa berarti kita berhenti sejenak untuk meninggikan, untuk berfokus, untuk merefleksikan dengan dalam firman Tuhan. Sehingga sebenarnya bukan hanya sekedar sebuah interlude, sela di dalam Alkitab seringkali adalah sebuah proses untuk berhenti, lalu memaksa diri berfokus kepada apa yang Allah ingin katakan, apa yang Allah sedang katakan, dan apa yang Allah ingin kita perhatikan. Sela itu berarti sebuah panggilan dari Allah untuk kita diam sejenak, melihat apa yang Allah katakan, apa yang Allah kerjakan, lalu kita bertindak dari kacamata apa yang Allah pikirkan, apa yang Allah katakan, dan apa yang Allah inginkan itu. Jadi, Bapak Ibu Saudara, sela sebenarnya adalah sebuah panggilan bagi kita untuk berhenti sejenak, baru kita berfokus pada apa yang Allah katakan.
berfokus pada siapa Allah, berfokus pada apa yang Allah telah, sedang, dan akan kerjakan. Lalu saudara, saya percaya ini adalah sebuah kontras yang sangat mendalam dengan apa yang dunia sedang lakukan. Di tengah dunia ini kita dipaksa untuk tidak boleh berhenti. Kita harus terus produktif, harus terus bekerja, harus terus menghasilkan, harus terus bergerak. Seolah-olah kalau kita berhenti, kita akan ketinggalan. Seolah-olah kalau kita pause sejenak, maka kita akan tersingkirkan dari dunia ini. Selah seperti yang dikatakan Alkitab juga saya kira sangat kontras dengan apa yang dunia katakan. Dunia katakan, mari ikuti semua yang dunia ini minta. Apa yang influencer katakan, apa yang endorser katakan, apa yang orang-orang terkenal lakukan. Lakukan itu. Ikuti semua nasihat-nasihat orang. Kalau kamu tidak mau ikuti nasihat orang, setidaknya ikuti kata hatimu sendiri. Saudaraku, kontras dengan semua itu, firman Tuhan justru berkata, engkau dan saya perlu sela untuk diam, fokus, dan memperhatikan apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan lakukan, siapa Tuhan, siapa, apa atributnya, dan apa yang Dia telah, sedang, dan akan kerjakan. Saudaraku, itulah yang kalau saudara perhatikan dimunculkan di dalam Mazmur 46, rekan-rekan. Mazmur 46 saya kira adalah sebuah mazmur yang sangat terkenal, salah satu mazmur yang cukup familiar bagi kita. Di dalam mazmur itu setidaknya kata Sela itu muncul 3 kali, tetapi ada 2 kata Sela yang muncul setelah ayat 8 dan ayat 12 dari Mazmur 46 yang berbunyi demikian. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Saudara, konteks dari Mazmur ini adalah Israel yang sedang ada di bawah pengepungan Asyur. Berkali-kali Asyur berkata kepada Israel bahwa mereka tidak punya Allah yang mampu melepaskan mereka. Berkali-kali Asyur berusaha untuk mengejek Israel, berkata tidak akan ada pertolongan bagi mereka karena pengepungan Asyur itu begitu kuat. Dan di tengah segala kegundahan itu justru muncul Mazmur ini. Dan di dalam Mazmur ini justru penyanyi Mazmur itu mengajak para pendengarnya untuk berdiam, berfokus, memperhatikan siapa Allah dan apa yang ada kerjakan dengan berfokus pada ayat 8 dan ayat 12 yang berbunyi, Tuhan itu Tuhannya semesta alam. Jauh lebih besar daripada Asyur. Dan bukan sekedar Tuhan semesta alam, dia Tuhan semesta alam yang menyertai kita. Lebih besar daripada Asyur, Tuhan semesta alam itu bersama kita dan dia adalah kota benteng, kota perlindungan yang tidak akan goyah, yang memberikan kehidupan kepada kita. Saudaraku, kepada para pendengar Mazmur 46 itu, mereka diminta untuk pause dari segala keributan di tengah dunia ini dan perhatikan di mana Allah, siapa Allah, Allah sedang ngapain, apa yang dia akan kerjakan, apa janjinya. Dan dari sana diharapkan ada sebuah transformasi yang terjadi. Transformasi berupa iman yang diperteguh, transformasi berupa hati yang bersyukur, hati yang bergantung dan percaya kepada Tuhan, transformasi berupa pertobatan karena tidak bergantung kepada Tuhan, transformasi berupa hidup yang kembali diserahkan dalam iman kepada Tuhan. Saudara, saya kira hal-hal seperti inilah atau disiplin sela seperti inilah yang engkau dan saya butuhkan di tengah dunia hari ini. Saudara, kita terus-menerus diperhadapkan dengan ketidakpastian. Kondisi geopolitik yang terus berubah, kondisi ekonomi yang tidak menentu, kondisi kesehatan kita yang bisa berubah, masa depan yang tidak menentu, seringkali membuat kita mungkin kebingungan, stres, anxious, lalu kita berusaha untuk mengamankan diri dengan bekerja lebih keras,
Kita mengamankan diri dengan mencari tahu ini, mencari tahu itu, berusaha ini, berusaha itu, dengan berbagai kacamata. Namun mungkin satu-satunya kacamata yang terlupakan, namun menjadi kacamata yang paling penting, justru kita lupakan, yaitu kacamata dari Tuhan kita. Karena itu saya kira kita perlu memasukkan disiplin ini ke dalam hidup kita. Disiplin untuk Selah. Mari saudaraku, saya mengajak kita untuk belajar mempraktekkan Selah dalam keseharian kita. Belajar untuk mendisiplin diri berhenti sejenak di tengah rutinitas harian kita. Belajar berhenti sejenak di tengah segala kemumetan, mungkin pekerjaanmu mumet, pelayananmu mumet. Ada berbagai pergumulan yang menekan engkau dan engkau mumet cari jalan keluarnya. Di tengah semua itu mungkin yang kau perlu lakukan adalah pause sejenak. Memaksa diri untuk berhenti sejenak. Lalu nyatakan segala keruwetan pikiranmu itu kepada Tuhan, kegundahanmu, kekusutanmu, kekhawatiranmu, bahkan kebimbanganmu kepada Allah. Nyatakan itu kepada Allah. Lalu setelah itu diamlah, berhentilah, fokuslah kepada apa yang Allah nyatakan dalam firman-Nya. Tempatkan firman Tuhan pada tempatnya yang tinggi, lalu perhatikan apa yang firman Tuhan itu katakan. Apa yang firman Tuhan itu katakan tentang siapa Tuhan. Apa yang dia lakukan, apa yang dia sedang lakukan, apa yang dia telah lakukan, dan apa yang dia akan lakukan. Lalu izinkan engkau memperhatikan perubahan yang ada di dalam hatimu. Lihat hatimu yang tadinya gundah seperti badai yang tidak pernah berhenti, ditenangkan oleh siapa Tuhan itu. Ditenangkan oleh firman Tuhan itu. Lalu nyatakan pujianmu kepada Tuhan dan kembali lagi jalani hidupmu dengan kekuatan, dengan semangat, dengan keyakinan baru bahwa Allah, kota benteng kita, Tuhan semesta alam itu menyertai kita. Saudaraku, sekali lagi saya mengajak kita. Dunia meminta kita untuk jangan pernah berhenti. Dunia meminta kita untuk selesaikan segala sesuatu dengan kekuatanmu sendiri. Cari jalan keluarnya sendiri. Dengarkan ahli yang kau mau dengarkan. Dengarkan dirimu sendiri. Tapi satu-satunya yang dunia tidak pernah ajarkan adalah untuk kita berhenti dan dengarkan pencipta kita. Lihat pencipta kita. Berhenti sejenak dan bergantung kepada Tuhan semesta alam yang bukan hanya berkuasa, tetapi ia mencintai dan menyertai kita. Saudaraku, mari kita belajar mendisiplin diri Selah di hadapan Tuhan. Mari saya ajak kita untuk menundukkan kepala sejenak di hadapan Tuhan. Saudaraku, mari berdiam saat ini di hadapan Tuhan dan ingat siapa Tuhan itu sebenarnya. Ingatlah satu bagian firman Tuhan yang mungkin sudah pernah engkau hafal, yang menceritakan tentang siapa Tuhan. Apa yang dia kerjakan, atribut apa yang melekat pada dirinya. Kalau engkau sama sekali tidak bisa mengingat satu pun ayat, ingatlah salib Kristus. Dan izinkan siapa Tuhan, gambaran tentang siapa Tuhan dan apa yang telah dilakukannya, menenangkan dirimu saat ini. Mari saudara kita berdiam sejenak di hadapan Tuhan.
Tuhan ampuni kami karena seringkali di tengah kegundahan dan keberisikan dunia ini, kami justru ikut gundah, kami justru ikut seperti dunia ini, berusaha mencari jalan keluar, berusaha mengamankan diri kami, berusaha memperhatikan begitu banyak suara di luar sana. Namun justru kami meluputkan Engkau, suaramu, kebenaranmu. Tapi justru kami lupa untuk berdiam, bergantung, bersandar, berlindung pada Engkau ya Tuhan. Hari ini kami datang ke hadapan-Mu dan kami mohon ya Tuhan. Ajar kami untuk berdiam di hadapan-Mu. Ajar kami untuk mendisiplin diri kami, berhenti, pause, sela, untuk memperhatikan, berfokus pada firman-Mu, pada diri-Mu, pada apa yang telah Engkau kerjakan, sedang kerjakan, dan terus-menerus kerjakan. Sehingga hati kami kembali tenang, karena kami tahu Engkau Tuhan semesta alam, kota benteng kami, yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk terus menjalani hidup di dunia ini dengan memandang dan berserah kepada Engkau, Tuhan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, pelayanan Oase adalah pelayanan mingguan. Silakan mengikuti Oase melalui YouTube. Bapak Ibu bisa subscribe YouTube channel SMC untuk mendapatkan reminder setiap minggu malam. Demikian pelayanan Oase pada malam ini. Mari kita mengenal Allah lebih dekat hari ini dibandingkan hari kemarin. Tuhan Yesus memberkati. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn